Shalom bagi kita semua. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai Tritunggal, dasar dari pemahaman yang dipaparkan oleh bapak-bapak gereja. Yang pertama, Saint Paus Clement dari Roma. Bukankah kita mempunyai satu Tuhan dan satu Kristus dan satu Roh Kudus yang melimpahkan rahmat-Nya kepada kita? Saint Ignatius dari Antioquia membandingkan jemaat dengan batu yang disusun untuk membangun bait Allah Bapa yang diangkat ke atas oleh katrol Yesus Kristus, yaitu salibnya, dan oleh tali Roh Kudus. Ignatius juga disebut Theophorus kepada gereja di Efesus di Asia yang ditentukan sejak kekalan untuk kemuliaan yang tak berakhir dan tak berubah, yang disatukan dan dipilih melalui penderitaan sejati oleh Allah Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab Tuhan kita Yesus Kristus telah dikandung oleh Maria seturut rencana Tuhan dari keturunan Daud adalah benar, tapi juga dari Roh Kudus. Kepada gereja yang terkasih dan diterangi kasih Yesus Kristus Tuhan kita dengan kehendak Dia yang telah menghendaki segalanya yang ada. Saint Polycarpus dalam doanya sebelum ia dibunuh sebagai martir, "Aku memuji Engkau Allah Bapa, aku memuji Engkau melalui Imam Agung yang ilahi dan surgawi Yesus Kristus Putramu yang terkasih, melalui Dia dan bersama Dia dan Roh Kudus, kemuliaan bagimu sekarang dan sepanjang segala abad. Amin." Saint Athenagoras, sebab kita mengakui satu Tuhan dan Putranya yang adalah Sabdanya dan Roh Kudus yang bersatu dalam satu kesatuan, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Aristides sang filsuf dalam De Apologiae, orang-orang Kristen adalah mereka yang di atas segala bangsa di dunia telah menemukan kebenaran, sebab mereka mengenali Allah sang pencipta segala sesuatu di dalam Putranya yang tunggal dan di dalam Roh Kudus. Saint Irenaeus, sebab bersama Dia Allah Bapa selalu hadir sabda dan kebijaksanaannya, yaitu Putranya dan Roh Kudusnya, yang dengannya dan di dalamnya yang menciptakan segala sesuatu, yang kepadanya Ia bersabda, "Marilah menciptakan manusia sesuai dengan gambaran kita." Sebab gereja, meskipun tersebar di seluruh dunia, bahkan sampai ke ujung bumi, telah menerima dari para rasul dan dari murid-murid mereka iman di dalam satu Tuhan, Allah Bapa yang Maha Besar, pencipta langit dan bumi dan semua yang ada di dalamnya, di dalam satu Yesus Kristus Sang Putra Allah, yang menjadi daging bagi keselamatan kita, dan di dalam Roh Kudus yang telah mewartakan melalui para nabi ketentuan ilahi dan kedatangan dan kelahiran dari seorang perempuan dan penderitaan dan kebangkitan dari mati dan kenaikan tubuhnya ke sorga dari Kristus Yesus Tuhan kita, dan kedatangannya dari sorga di dalam kemuliaan Allah Bapa untuk mendirikan kembali segala sesuatu dan membangkitkan kembali tubuh semua umat manusia, supaya kepada Yesus Kristus Tuhan dan Allah kita, penyelamat dan Raja kita, sesuai dengan kehendak Allah Bapa yang tidak kelihatan, setiap lutut bertelut dari semua yang di surga dan di bumi dan di bawah bumi. Namun demikian, apa yang tidak dapat dikatakan oleh seorang pun yang hidup, bahwa Ia sendiri adalah sungguh Tuhan dan Allah, dapat dilihat oleh mereka yang telah memperoleh bahkan sedikit bagian kebenaran. Saint Clemens dari Alexandria dalam Exhortation to the Heathen, sang sabda Kristus adalah penyebab dari asal mula kita karena Ia ada di dalam Allah, dan penyebab dari kesejahteraan kita. Dan sekarang sang sabda yang sama ini telah menjelma menjadi manusia. Ia sendiri adalah Tuhan dan manusia dan sumber dari semua yang baik yang ada pada kita. Dihina karena rupanya, namun sesungguhnya Ia dikagumi, sang penebus, penyelamat, pemberi damai, sang sabda. Ia yang jelas adalah Tuhan yang benar, Ia yang setingkat dengan Allah seluruh alam semesta,
sebab ia adalah putranya. Saint Hippolytus dalam Refutation of All Heresies, hanya sabda Allah yang adalah dirinya sendiri, dan karena itu adalah juga Allah, menjadi substansi Allah. Sebab Kristus adalah Allah di atas segala sesuatu yang telah merencanakan penebusan dosa dari umat manusia. Tertulian dalam Aegenes Prasies bahwa ada dua Allah dan dua Tuhan adalah pernyataan yang tidak akan keluar dari mulut kami. Bukan seolah Bapa dan Putra bukan Tuhan ataupun Roh Kudus bukan Tuhan, tetapi keduanya disebut sebagai Allah dan Tuhan, supaya ketika Kristus datang, ia dapat dikenali sebagai Allah dan disebut Tuhan, sebab ia adalah Putra dari Dia yang adalah Allah dan Tuhan. Origen dalam The Principes, meskipun ia adalah Allah yang menjelma menjadi daging, dan dengan menjadi manusia, ia tetap adalah Allah. Novatian dalam Treatise Concerning the Trinity, jika Kristus hanya manusia saja, mengapa ia memberikan satu ketentuan kepada kita untuk mempercayai apa yang dikatakannya? Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Bukankah ia menghendaki agar diterima sebagai Allah juga? Sebab jika ia tidak menghendaki agar dipahami sebagai Allah, ia sudah akan menambahkan dan manusia Yesus Kristus yang telah diutusnya. Tetapi kenyataannya ia tidak menambahkan ini. Juga Kristus tidak menyerahkan nyawanya kepada kita sebagai manusia saja, tetapi dirinya dengan Allah, sebagaimana ia kehendaki agar dipahami oleh persatuan ini sebagai Tuhan juga, seperti adanya Dia. Karena itu kita harus percaya sesuai dengan ketentuan tertulis kepada Tuhan satu Allah yang benar, dan juga kepada Ia yang telah diutusnya, Yesus Kristus, yang tidak akan menghubungkan dirinya sendiri kepada Bapa jika ia tidak menghendaki untuk dipahami sebagai Allah juga. Jika ia tidak, ia akan memisahkan dirinya dari Dia Bapa jika ia tidak menghendaki untuk dipahami dengan Allah. Saint Cyprian of Carthage dalam Treatise 3, seseorang yang menyangkal bahwa Kristus adalah Tuhan tidak dapat menjadi baik Roh Kudusnya. Lactantius dalam The Epitome of the Divine Institute, ia telah menjadi baik Putra Allah di dalam roh dan Putra manusia di dalam daging, yaitu baik Allah maupun manusia. Seseorang mungkin bertanya, bagaimana mungkin ketika kita berkata bahwa kita menyembah hanya satu Tuhan, namun kita menyatakan bahwa ada dua, Allah Bapa dan Allah Putra, di mana penyebutan ini telah menyebabkan banyak orang jatuh ke dalam kesalahan yang besar, yang berpikir bahwa kita mengakui adanya Tuhan yang lain, dan bahwa Tuhan yang lain itu adalah yang dapat mati. Tetapi ketika kita berbicara tentang Allah Bapa dan Allah Putra, kita tidak bicara tentang mereka sebagai satu yang lain dari yang lainnya, ataupun kita memisahkan satu dari lainnya. Sebab Bapa tidak dapat eksis tanpa Putra, dan Putra tidak dapat dipisahkan dari Bapa. Saint Athanasius, sebab Putra ada di dalam Bapa dan Bapa ada di dalam Putra, mereka itu satu, bukan seperti sesuatu yang dibagi menjadi dua bagian, namun dianggap tetap satu, atau seperti satu kesatuan dengan dua nama yang berbeda. Mereka adalah dua dalam arti Bapa adalah Bapa dan bukan Putra, demikian halnya dengan Putra, tetapi kodrat atau hakikat mereka adalah satu. Sebab anak selalu mempunyai hakikat yang sama dengan bapanya, dan apa yang menjadi milik bapanya adalah milik anaknya. Saint Agustinus, Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus adalah kesatuan ilahi yang erat, yang adalah satu dan sama. Esensinya di dalam kesamaan yang tidak dapat diceraikan, sehingga mereka bukan tiga Tuhan, melainkan satu Tuhan. Meskipun Allah Bapa telah melahirkan Putra dan Putra lahir dari Allah Bapa, Ia yang adalah Putra bukanlah Bapa, dan Roh Kudus bukanlah Bapa ataupun Putra, namun Roh Bapa dan Roh Putra, dan Ia sama dengan Bapa dan Putra, membentuk kesatuan Tritunggal. Dalam bukunya On the Trinity, Saint Agustinus menjabarkan ringkasan tentang konsep Trinitas
secara khusus ia memberikan contoh beberapa trilogi untuk menggambarkan Trinitas, yaitu seorang pribadi yang mengasihi, pribadi yang dikasih, dan kasih itu sendiri. Trilogi pikiran manusia yang terdiri dari pikiran pengetahuan yang olehnya pikiran mengetahui dirinya sendiri, dan kasih yang olehnya pikiran dapat mengasihi dirinya dan pengetahuan akan dirinya. Ingatan, pengertian, dan keinginan seperti pada saat kita mengamati sesuatu, maka terdapat 3 hal yang mempunyai satu esensi, yaitu gambaran benda itu dalam ingatan atau memori kita, bentuk yang ada di pikiran kita pada saat kita melihat benda itu, dan keinginan kita untuk menghubungkan keduanya.